Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan beberapa soal ya terkait dengan tadi mengenai gaya Coulomb. Oke, kita lihat di sini ya, soal yang pertama yang mungkin ini yang paling sederhana, yaitu mengenai interaksi antara dua muatan. Dua muatan katanya terpisah pada jarak 1 meter satu sama lain seperti pada gambar. Oke ya, di gambar jelas. Tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami masing-masing muatan. Oke, sebelum kita kerjakan, kita beri nama dulu biar gampang ya. Jadi misalkan muatan yang berwarna biru ini yang minus 2,5 mikrocoulomb itu saya beri nama saja ini misalkan QA. Kemudian yang satu lagi namanya adalah muatan B ya, biar kita lebih mudah nanti mendefinisikannya. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa QA nilainya ada ya, minus 2,5 mikrocoulomb. Nah, sini hati-hati ya. Jadi ingat dulu kita belajar prefix ya. Jadi kalau mikro itu berapa? 1 mikro itu setara dengan 10 pangkat minus 6 ya. Jadi kalau ada 1 mikrocoulomb maka sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Depannya karena ini 1 ya, ini berarti 1 kalinya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya punya minus 2,5 mikrocoulomb, ya berarti maknanya di sini adalah saya punya QA, berarti muatannya sama dengan minus 2,5 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian QB-nya sama dengan, karena dia tidak ada tanda minus, berarti saya pakai tanda positif ya. Karena dia positif, berarti muatannya 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian ada jaraknya ya. Sini. Ini adalah R-nya ya. Berarti R sama dengan 1 meter. Jangan lupa kita gunakan nilai K nanti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Seperti itu yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa halnya sudah lengkap. Berikutnya kita ingat bahwa yang namanya gaya itu merupakan besaran vektor. Maka ada besarnya dan ada arahnya ya. Kita tentukan dulu saja berapa besarnya dan arahnya. Kita lihat dulu arahnya ya. Di sini ada dua muatan, yaitu yang satu muatannya negatif, yang satu muatannya adalah positif. Artinya apa? Kalau ada muatan yang jenisnya berlawanan, maka ia akan tarik menarik di sini ya. Berarti muatan QA akan ditarik oleh muatan QB dan sebaliknya. Berarti kalau QA ditarik oleh QB, maka dia pasti akan mendekat karena dia ditarik ya. Berarti dia ke sini arahnya. Ini adalah arah dari F yang dialami muatan A. Ini akibat si B itu. Sedangkan muatan yang B, karena dia ditarik oleh A, maka dia akan ya mendekati si A. Ke sana arahnya, ke sebelah kiri. Ini adalah F yang dialami B akibat A. Sekarang arahnya sudah ada ya, ke kanan dan ke kiri. Maka kita tuliskan dalam bentuk vektornya. Kita dulu belajar kan ya, di sini kita definisikan arahnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, yang arahnya adalah X itu I-topi, arah vektornya, yang Y satuan vektor satuannya adalah J-topi. Berarti FAB karena dia ke sebelah kanan, maka dia searah dengan sumbu X positif, berarti arahnya adalah I-topi. Sedangkan FBA karena arahnya ke sebelah kiri, berarti melawan I positif kan, berarti arahnya adalah di sini minus I topi.
Nah, arahnya sudah ada ya. Nanti ini adalah arah gayanya. Sekarang kita hitung besar gayanya berapa. Kita punya persamaan kan ya untuk besarnya gaya. Ingat ya, karena hanya berdua, berarti kan sama ya. Besarnya gaya FAB itu akan sama dengan besarnya gaya FBA. Berapa nilainya? Yaitu tadi K besarnya Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R12 kuadrat. Oke, sama dengan kita hitung di sini ya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oh, sorry, ini berarti QA sama QB ya. Ini pun berarti A dan B. Besarnya QA dikali besarnya QB. Nah, berarti kan kalau ini pakai tanda mutlak artinya apa? Ingat, artinya adalah satu poin di sini yang harus sangat diingat adalah tanda minus tidak dimasukkan. Jadi walaupun QA-nya negatif 2,5, tapi ketika dihitung tetap langsung saja sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Kenapa? Matematisnya tanda mutlak. Tapi kenapa nggak dimasukkan ya? Karena sudah plus minusnya sudah kita tuliskan dalam bentuk arah di sini nantinya. Jadi nggak perlu lagi ya. Berikutnya QB-nya 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi jarak A ke B-nya adalah 1 meter kuadrat. Saya lebih senang biar nggak salah nanti ya 1 kali 1, tapi kalau 1 kuadrat kan 1 ya, gampang ya. Oke, kita hitung ya. Biasakan hitung dulu aja angka-angka yang ininya. Yang depan dulu ya. Hitunglah 9 kalikan dengan 2,5 kali dengan 6 ya. Kita 9 kalikan 2,5 kalikan dengan 6. Maka ini hasilnya adalah nanti Anda hitung sama dengan 135. Oke. Dikali 10 pangkat. Nah, lihat ya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Ingat, kalau 10 pangkat dikalikan masih 10 ya, maka dijumlahkan kan ya. Berarti ininya adalah pangkat 9 pangkatnya ditambah minus 6, berarti kurangin 6, tambah minus 6, kurangin 6 lagi. Ya, dibagi 1 ya, 1 ya, nggak masalah kan. Maka hasilnya adalah sama dengan di sini. Biar gampang ya, hasilnya adalah 135 kali 10 pangkat. Jadi kita bisa lihat ya, 9 dikurangi 6, 3 kurangi 6 minus 3 lagi ya, berarti ya, minus 3 Newton. Ini besar gayanya. Tinggal sekarang yang namanya gaya harus vektor ya, maka kita simpulkan berarti FAB itu sama dengan besarnya FAB. Kemana arahnya ya? Berarti kan ini besarnya ke arah I ya. Dari sini kan ya, dari gambar tadi dapat ya. Maka sama dengan FAB-nya ini 135 kali 10 pangkat minus 3 Newton ke arah I. Dan FBA-nya, vektornya itu sama dengan FBA ke arahnya, lihat di gambar tadi, arahnya ke kiri minus I ya. Sama dengan berarti 135 kali 10 pangkat minus 3 Newton ke
ke arah minus I, atau boleh juga minusnya pindah ke depan, minus 135 kali 10 pangkat minus 3 Newton ke arah I. Ya, inilah jawaban untuk soal yang contoh pertama ini. Oke ya, jadi tahap-tahapnya jangan sampai terlewat. Pertama, perhatikan gambarnya tadi ya. Gambarnya diperhatikan, kemudian tentukan arah-arahnya dahulu ya, karena dia min dan plus maka dia tarik menarik, berarti yang QA ke arah kanan positif I, QB ke arah kiri berarti negatif I ya. Tuliskan yang diketahuinya apa saja, masukkan ke persamaannya. Dan jangan lupa, karena kita mencari besar gaya, maka QA QB juga dalam bentuk tanda mutlak. Artinya, tanda negatifnya tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan di sini. Maksudnya negatif yang depan ini ya. Kalau yang di pangkat tetap ada, tapi negatif yang di dalam di depan ini nggak usah dimasukkan ya. Nanti hasilnya dapat. Terakhir, sudah punya angka besarnya, silakan diberikan apa tadi namanya, arahnya ya, seperti yang digambar tadi, seperti itu. Ini adalah sederhana untuk dua muatan. Berikutnya, gimana kalau sekarang muatannya lebih dari 2, misalkan 3, seperti ini. Apa bedanya kira-kira dengan yang sebelumnya? Kita lihat ya. Katanya di sini 3 buah muatan masing-masing berada pada satu garis lurus seperti pada gambar. Oke ya, jelas di situ ada 3 muatan. Kita kasih nama lagi seperti tadi ya. Misalkan ini saya kasih nama Q1 saja. Ini Q2 namanya, dan ini Q3 namanya. Oke, berikutnya adalah tentukan besar dan arah gaya Coulomb total yang dialami muatan paling kanan. Berarti siapa paling kanan ini di sini? Paling kanan adalah yang Q3 ya. Berarti yang ini maksudnya adalah berarti Q3. Artinya adalah saya ingin mencari besaran arah gaya Coulomb total dialami muatan Q3. Berarti saya carinya adalah F3 sama dengan berapa? Ini pertanyaan kita. Nah, kita lihat ya. Kan tadi kita belajar bahwa interaksi itu terjadi pada 2 muatan. Nah, di sini ada 3 muatan. Berarti kan Q3 ini, muatan 3, punya 2 teman, yaitu teman pertamanya adalah Q1, teman keduanya adalah Q2. Nah, berarti gimana? Berarti nanti F3 itu, karena dia punya 2 teman, berarti dia mengalami gaya akibat masing-masing temannya, yaitu akibat Q1. Jadi ada gaya muatan 3 akibat muatan 1, dan ada gaya muatan 3 akibat teman lagi muatan 2. Bila saya jumlahkan kedua gaya ini, maka saya peroleh gaya total yang dialami oleh muatan 3. Sama kayak tadi ya. Kalau mau hitung ya, kita tulis dulu gambarannya gimana. Lihat ini Q3 ya. Kita fokus sama Q3, ini muatannya positif. Q3 positif, Q1 positif. Berarti kira-kira gimana hubungannya? Saling tolak menolak ya. Berarti bayangkan kalau Q3 ditolak sama Q1, berarti dia bakal menjauh karena ditolak, suruh jauh-jauh kan. Berarti Q3 akan bergerak ke arah mendapatkan gaya ke sebelah kanan. Kenapa? Karena dia, kita bicaranya adalah F3 akibat 1 ya. 3 sama 1. Karena dia ditolak sama Q1 ya, berarti kan dia menjauhi Q1. Ini ke kanan ya. Ingat ya, kita masih pakai gunakan arahnya biar nggak salah. Di sini saya kasih ya. Ke
kanan adalah I, ke kiri adalah minus I ya. Berarti karena dia ke sebelah kanan, maka ini nilainya adalah besarnya nanti F31, arahnya adalah I. Sedangkan kalau kira-kira ini ya, kalau sama satu lagi temennya, yaitu sama Q2 yang ini, kira-kira gimana? Q3 tandanya positif, Q2 tandanya negatif, maka dia akan saling tarik menarik ya. Berarti karena Q3 ditarik oleh Q2, maka dia akan mendekati Q2. Ini adalah F3 akibat 2. Yang arahnya kemana? Arahnya ke sebelah kiri, berarti dia minus I. Nah, dari sini berarti saya bisa tuliskan bahwa F31 sama dengan nanti ini adalah F31 besarnya ke arah I, gitu kan ya. Satu lagi di sini ada F32 besarnya belum tahu ke arah min I. Ya, sama dengan dijumlahkan. Nah, sekarang kita perlu mengetahui berapa nilai F31 besarnya, berapa F32. Mari kita hitung satu-satu ya. Sekarang saya menghitung berapa besarnya F31 ya. Jadi di sini F31 besarnya adalah, ikuti namanya. Berarti sini K, Q3, Q1 per R31 kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya ya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3 Q1 karena mutlak berarti harus positif ya. Q3-nya positif 8 mikrokulom, berarti 8 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Q1-nya 3 mikrokulom, berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Ingat ya, dari mikro ke kulom saja kali 10 pangkat minus 6. Dibagi di sini, hati-hati, R31. Apa itu R31? Berarti jarak dari muatan 3 ke muatan 1. Yang ini berarti. Ini adalah R31. Berapa jaraknya? 20 tambah 30. 20 cm tambah 30 cm berarti sama dengan 50 cm ya. Kita ubah ke dalam bentuk meter, berarti kan ini setengah meter ya, 0,5 meter. Berarti ini adalah 0,5 kuadrat, berarti dikalikan dengan 0,5 karena kuadrat ya. Saya lebih suka begini nulisnya agar tidak lupa terhitung nantinya. Oke, kita hitung berapa hasilnya di sini. Kita kalikan dulu ya. 9 kali 8 kali 3. Berarti 9 kali 8 kali 3. Kita kalikan. Hasilnya 216. Kita bagi dengan setengah kuadrat ya. Dibagi 0,5. Dibagi lagi 0,5 ya. Hasilnya adalah di sini nanti 864 kali 10 pangkat kayak tadi ya. 9 kurangi 6 kurangi 6 berarti minus 3 Newton. F31 nya dapat besarnya ya. Sekarang berikutnya adalah kita mau menghitung yang F32 nya. Sama dengan K, Q3, Q2 dibagi R32 kuadrat ya, sama dengan berapa di sini? K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya 8 mikrokulom, 10 pangkat minus 6 kulom. Q2-nya minus 5 mikrokulom, karena ini tanda mutlak berarti tetap
Gak usah diambil minusnya, berarti tetap 5 saja langsung, kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Dibagi dengan sekarang jarak dari Q2 Q3 yang ini kan, berarti jaraknya ya. Nah, R32 30 cm ya, berarti 0,3 meter kan, 0,3 meter, 0,3 meter ya. Jadi R tadi tulis ya 30 cm, kita ubah, kita hitung. 9 kali 8 dikalikan 5 ya, sama dengan dibagi dengan 0,3 kuadrat ya. Hasilnya adalah di sini 4000 ya, kali 10 pangkat minus 3 Newton. Seperti itu ya. Nah, saya sudah dapatkan besar gaya F31 dan besar gaya F32. Gimana selanjutnya? Ya, tinggal kita masukkan ke perhitungan akhirnya di sini ya. Ini saya teruskan di bawah sini biar lebih enak nulisnya ya. Maka di sini F3 sama dengan F31I. F31 itu kan ya, berarti 864 kali 10 pangkat minus 3 Newton I ditambah F32 nya adalah 4000 kali 10 pangkat minus 3, saya kasih kurung saja biar nggak bingung, Newton minus I. Karena sama-sama I bisa kita tuliskan ya, bisa kita jumlahkan. Tapi karena ini minus berarti dikurangi ya, sama dengan gini kan, berarti 864 kali 10 pangkat minus 3 Newton I. Ini minusnya pindah ke depan, 4000 kali 10 pangkat minus 3 Newton I ya. Jadi minus ini saya pindahkan ke depan sini. Nah, ingat karena dia sama-sama I, berarti boleh kita hitung. Maksudnya bisa kita jumlahkan dengan seperti biasa ya. Jadi 4000 minus 4000 itu ya 864. Ya, maka hasilnya adalah di sini dapatkan minus 3136 kali 10 pangkat minus 3 Newton I. Oke, atau boleh juga biar nggak ada pangkatnya kita masukkan, berarti minus 3,136 Newton ke arah I. Ini adalah gaya Coulomb total yang dialami muatan 3. Oke ya, jadi sama konsep dasarnya, hanya stepnya nambah satu step saja karena muatannya lebih dari 2. Jadi setiap interaksi antara pasangannya kita hitung ya. Q3 temannya ada Q1, berarti ada F31. Q3 temannya juga sama Q2, berarti ada F32. Nanti jumlahkan, Anda dapatkan hasilnya. Oke ya, satu lagi contohnya adalah kita lihat di sini. Nah, ini ya. Satu lagi contohnya, masih 3 muatan. Katanya 3 buah muatan titik masing-masing Q1 6,4 mikrocoulomb, Q2-nya minus 3,6 mikrocoulomb, Q3-nya sama dengan 1 mikrocoulomb, berada pada posisi R1 di koordinat 0,8 cm ya. Berarti ini adalah X-nya, ini sumbu Y-nya, R2-nya X-nya 6 cm, Y-nya 0, R3-nya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami muatan Q3. Berarti mencarinya sama ya, berapa F3-nya. Tentunya nanti saya bisa hitung bahwa dengan mudah untuk menjawab nanti ya. Berarti F3 itu sama dengan, karena F3 ini Q3 punya teman Q2 Q1 ya, nanti bisa kita hitung ya.
Karena di soal ini nggak ada gambar, maka langkah pertama adalah kita gambarkan dulu di sini soalnya ya. Kita bikin koordinat kartesian ya. Kita bikin koordinat kartesiannya di sini. Seperti ini misalkan ya. Oke. Ya, begini kira-kira. Ya. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ya. Ini titik nolnya. Misalkan berarti Q1 ada di 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Saya bikin aja ya, misalkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ya. Ini 8. Berarti 7, 6, 5, ini 4. Ya, itu ada Q1. Saya kasih sini ya gambarannya. Ini Q1-nya di sini. Q1. Ya, nilainya positif. Ya, sini positif. Q2-nya minus 1,6 ada di posisi 6cm,0. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti kan X-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ya. 6, 3. Kita bikin lagi di sini. Di sini ya. Ini ada Q2 ya, yang negatif. Dan Q3 1 coulomb di posisi 0,0. Oke, berarti di pusat koordinat ya ada Q3 di sini. Q3. Oke, itu ya. Q3 muatannya di soal positif ya. 1 coulomb. Karena nggak ada tanda negatifnya. Oke, kita ingin tahu besar dan arah gaya Coulomb yang dialami muatan Q3. Oke, jadi kita fokus sama Q3. Q3 punya teman Q1 dan Q2. Kita lihat masing-masing ya. Q3 dan Q1. Karena dia sama-sama positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Kalau Q3 ditolak oleh Q1, kemana arahnya berarti kira-kira? Maka karena Q3 tolak oleh Q1, maka ya Q3 menjauhi Q1. Menjauhinya kemana ya? Ke bawah sini kan. F31 besarnya. Arahnya karena dia ke bawah, berarti kita ingat ya, sumbu X itu adalah arah I, sumbu Y adalah arah J, maka kalau F31 ini arahnya ke bawah, ke sumbu Y negatif, berarti arahnya adalah minus J. Sedangkan satu lagi, Q3 juga punya teman Q2. Karena dia tandanya berlawanan, 1 plus minus, maka akan saling tarik-menarik. Kalau Q3 ditarik oleh Q2, maka dia akan mendekati Q2 ke sini. Ya, ini adalah F3 akibat 2. Besarnya kemana arahnya? Karena ke sumbu X positif, maka arahnya adalah I. Berarti F3 bisa saya hitung, nanti nilainya adalah sama dengan F31 ditambah dengan F32. Ya, seperti itu. Oke, kita hitung sekarang masing-masing ya. Berapa F31, berapa F32. Kita hitung dulu F31 besarnya ya, sama dengan K Q3 kali Q1 dibagi R31 kuadrat. Ya, sama dengan
K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya adalah 1 mikrokulom, berarti 1 kali 10 pangkat minus 6. Q1-nya adalah 6,4, positif juga ya. 4 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi R31, kita lihat ya. Jarak dari R3 ke R1 kan yang ini. Nah, ini adalah R31. Berapa jaraknya? Dari 0 sampai ke 8 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti R1-nya adalah sama dengan, ini dalam sentimeter, soalnya lihat ya. cm, di soal cm, berarti ini cm semua. Berarti adalah 8 cm. Ya, sini selesai saja ya. R31-nya 8 cm, maka sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sudah bisa ya. Di bawahnya adalah dibagi 8 kali 10 pangkat minus 2. 2 kali tulisnya karena kuadrat. Oke, Anda hitung di sini. 9 kali 1 kali 6,4 dibagi 8 ya, dibagi lagi 8. Oke ya, itu hitungannya. Depannya adalah 0,9 dikali, lihat yang atas ya, 10 pangkatnya masih ada kan, 9 tambah min 6 tambah min 6, yang bawahnya 10 min 2 kali tambah ya min 2 juga ya, kan ya, dengan 0,9 dikali 10 pangkat, yang ini sama dengan minus 3, yang ini sama dengan minus 4. Berarti kan ingat ya, kalau dibagi berarti dikurangin ya, min 3 dikurangin min 4 sama dengan berarti 0,9 kali 10 pangkat 1 sama dengan 9 Newton. Ini F31 besarnya. Maka gimana arahnya ya? Arahnya adalah berarti F31 sama dengan ini 9 Newton. Arahnya adalah, kita lihat di soal. Ini di bawah sudah digambar ya. Oleh kalian sudah digambar oleh kita ya. Arahnya adalah ini. Minus J ya. Berarti arahnya adalah minus J. Baru F31 ya. Sekarang gimana untuk F32-nya? Untuk F32 kita hitung lagi. F32 besarnya sama dengan Q3 kali Q2 per R32 kuadrat ya. Sama dengan kita hitung 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya sama dengan berapa tadi Q3-nya, kita lihat di soal ya. Q3-nya 1 ya. Q3-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya minus 3,6 ya. Minus 3,6 karena dia mutlak jadinya hanya 3,6. 6 dibagi jarak, kita lihat ya. Jarak dari Q3 ke Q2 yang ini kan jaraknya kan. Nah, berapa jarak ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti R32 sama dengan 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berarti ini 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat ya. Maka hasilnya sama dengan, hitung ya. Anda hitung coba. Coba dengan baik dihitung, maka nanti hasilnya adalah akan sama. Hasilnya 0,9 kali 10 pangkat 1. Jadi nanti F32-nya besarnya sama dengan 9 Newton. Kalau pakai arah berarti F32
sama dengan 9 Newton ke arah, lihat di sini di gambar arahnya I ya. Nah, itu dia. Nah, di sini maka saya bisa mendapatkan hasil akhirnya untuk soal ini. Jadi hasil akhirnya F3 sama dengan F3 satunya adalah 9 Newton ke arah minus J ditambah 9 Newton ke arah I. Ingat, yang satu J, yang satu I. Nggak bisa kita jumlahkan. Maka kayak gini sudah hasilnya seperti ini. Ya, 9 min J tambah 9 ke arah I. Oke, coba Anda ulang mengerjakannya, dipahami lagi step-stepnya. Yang saya tulis ini perlu dicek ulang ya. Ada kemungkinan ada salah di perhitungan, tapi secara konsep sudah benar ya. Silakan dicoba. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa diajukan lewat forum ataupun tempat lainnya. Oke, selamat belajar. Ini adalah akhir dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.